Hai guys, jumpa lagi ya dengan saya Susi Rawati. Shalom. Hari ini saya mau sharing dan mau bahas tentang satu bahasan yang temanya adalah saya tidak bekerja sendirian. I'm not working alone. Kita tahu kita adalah individu yang tidak bisa bekerja sendirian. Tahu kan, kalau kita kerja jadi ibu rumah tangga aja di rumah, kita ngerjain sendirian aja capek setengah mati, kita butuh pembantu. Apalagi yang saya mau sharing ini tentang orang yang berusaha, orang yang punya bisnis dan usaha, ya walaupun kecil-kecilan, ya ini yang kecil-kecilan dulu ya, mungkin juga dari kecil kan bisa menjadi besar nanti. Nah, bahasan saya ini juga apalagi pas saat sedang pandemi COVID-19 ini, di mana-mana banyak perusahaan tutup pada saat PSBB, di mana karyawan-karyawan di PHK, karyawan-karyawan yang dirumahkan dulu. Tentu mereka juga yang dirumahkan, yang di PHK aja nggak dapat duit, apalagi yang dirumahkan ya. Yang dirumahkan juga nggak dapat duit kan, jadi mereka cari uang dengan jualan makanan. Kebanyakan 90% saya lihat mereka jualan makanan. Tapi sebagian juga saya lihat ada teman-teman saya, ada orang yang jualan gitu, nggak usah ngomongin ini deh ya, orang lain di luar sana yang jualan. Saya lihat kebanyakan tuh mereka jualan, tadinya jualan kopi, ntar ganti lagi jualan ini, ntar jualan yang lain, ntar jualan makanan, ntar jualan apa sih, laundry apa segala macem. Kayaknya gak fokus gitu sama satu tujuan. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah kalau kita udah mulai usaha, kita juga butuh orang lain seperti pembantu, bukan ya, asisten rumah tangga, atau kalau enggak pegawai ya, untuk membantu kita dalam bekerja dan juga untuk membantu perekonomian mereka. Siapa tahu di sana banyak butuh pekerjaan ya kan. Jadi lebih baik kita yang usaha sendiri gitu, kita membutuhkan mereka untuk bantu-bantu kita gitu kan, sekalian juga kasih mereka gaji gitu kan. Jadi kita juga bisa saling menopang, membantu yang lain gitu. Ini ada seorang, saya mau cerita, ada seorang wanita gitu, seorang ibu-ibu, dia baru di PHK dari pekerjaannya ya. Ini beneran, ini teman saya cerita sih, saya sedih juga sih. Kebetulan saya juga membutuhkan satu kurir untuk antar-antar makanan, karena kurir saya yang lama ada satu yang keluar di saat pandemi ini, dia keluar sendiri. Padahal di saat pandemi ini beberapa 2 bulan terakhir agak menurun, dia kiriman dikit tapi dia keluar. Ya udah, nggak apa-apa, sekarang saya cari orang yang mau kerja gitu kan. Kebetulan ada ibu-ibu yang mau kerja, dia bekas di PHK di pabrik, kata teman saya. Dia kerja di pabrik 11 tahun, jadi PHK, gajinya nggak sampai 2 juta. Dan juga dia dikatanya sih, dengar saya dia nggak dikasih pesangon. Dan dia punya anak 4, yang paling gede SMP. Dia bersedia mau jadi kurir antar makanan gitu. Saya sedih juga sih, emang ibu-ibu perjuangannya lebih berat ya, bingung saya ngeliat ibu-ibu tuh luar biasa ya perjuangannya ya. Kayak saya usaha juga, saya dibantu sama beberapa asisten, beberapa orang itu yang masak, karena kalau enggak saya nggak bakal bisa, karena saya sendiri juga sibuk. Saya sibuk tiap hari order pesanan. Kadang-kadang kalau kurang saya yang pergi sendiri, karena nggak mungkin asisten saya yang masak itu pergi, saya yang pergi belanja. Jadi saya yang pergi belanja ke Muara Karang. Kalau pesanan sayur, semua tukang sayur yang anterin gitu. Pesanan daging, tukang daging anterin. Tapi ada satu macam menu seperti seafood, saya harus pergi sendiri ke Muara Angke, ke dekat laut, dekat Pelelangan. Nah itu kan dari ibarat tuh, dari kita di karpet merah gitu turun ke got. Tapi nggak apa-apa, saya lama-lama dari awal-awal agak-agak males, lama-lama ya biasa aja gitu kan. Nah itu saya kerja sendiri. Tapi kalau untuk masak banyak, masak udah jumlah banyak, cuci piring gitu, atau bersih-bersih segala macem, saya nggak bisa sendiri. Saya sendiri itu namanya nggak menikmati hidup.
itu namanya saya bikin sakit diri sendiri gitu. Jadi saya butuh tenaga orang lain. Dan puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Sampai sekarang Tuhan Yesus kirim jalan yang luar biasa. Dia berikan pegawai-pegawai yang baik, yang setia. Saya percaya saya juga harus, saya melihat kerajinan mereka, kesetiaan mereka, kejujuran mereka, itu saya balas dengan luar biasa. Saya anggap mereka itu teman. Saya anggap pegawai-pegawai saya itu teman dan saudara gitu. Jadi itu, dan keluarga gitu. Jadi selama 3 tahun ini udah seperti keluarga sendiri gitu kan. Jadi apapun juga ya kita nggak pelit-pelit gitu sama pegawai. Banyak juga ibu-ibu di luar sana buka usaha kecil-kecilan tapi tanpa menggunakan jasa orang lain untuk membantunya. Dari segi untung memang lumayan, tapi kan terbatas. Kita nggak mungkin usaha kecil-kecilan gitu lalu kita pas udah besar kita tetap sendiri, nggak bisa gitu. Jadi kita walaupun kecil kita butuh satu orang untuk bantu gitu kan. Setidaknya saya aja ibu rumah tangga juga, kalau di rumah bersihin sendiri aja udah capeknya setengah mati, udah padahal tempatnya kecil gitu kan, capek setengah mati gitu. Dari segi kesehatan kita akan capek banget, bangun subuh udah bangun sampai maghrib bekerja sendirian. Tuh ada ibu-ibu seperti itu, tapi saya nggak bisa. Saya puji Tuhan ya, saya awal-awal usaha saya diberi Tuhan tuh pegawai gitu, orang-orang yang bantu saya dengan baik. Yaitu saya percaya kalau misalnya kita bantu orang lain untuk kita mempekerjakan orang lain supaya orang-orang yang kita bantu itu perekonomiannya juga ada, dapat gaji gitu kan. Kita diberkati, kita juga senang, kita juga memberkati mereka. Itu ada perputaran yang alami gitu di dunia gitu kan. Jadi kita tuh saling tolong menolong. Itu Tuhan Yesus baik. Dan ini cerita saya, sharing saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dengan sharing saya selanjutnya tentang, nanti berikutnya saya akan sharing tentang gimana awal-awal bisnis ya gitu ya, supaya yang mau usaha bisa dengar sedikit cerita dari saya gitu ya, siapa tuh jadi masukan ya. Terima kasih guys, Tuhan berkati, bye.